Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang merindukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh tidak terasa sebentar lagi kita akan masuki malam nisfu Sya'ban, malam yang dalam sebuah hadis riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya rahmat Allah akan turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan dosa orang yang dalam hatinya tersimpan kebencian, kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terdapat pula orang yang tidak akan mendapat jaminan ampun dari Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sahabat-sahabatku yang merindukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingat dalam kisah sejarah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, perjuangan ibu bapak kita, terutama perjuangan seorang ibu dalam surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Mari kita renungkan, wahai sahabat-sahabatku. Ibu kita mengandung kita kurang lebih selama 9 bulan lamanya dalam keadaan letih, lelah, berat, payah bertambah payah, tetapi ibu kita tetap ikhlas ridha. Kemudian perjuangan yang kedua melahirkan kita, peras keringat, banting tulang, cucuran air mata, mengalirkan darah. Bahkan tidak sedikit seorang ibu setelah melahirkan anaknya, ibunya meninggal dunia. Kemudian selanjutnya wafisoluhu fi amain, menyusui kita 2 tahun lamanya dengan penuh kasih sayang. Tiba saatnya waktu malam, ketika kita kecil dipelihara dalam keadaan sakit, kita digendong sampai berbekas di pundak ibu kita. Kemudian setelah kita tidur disimpan di atas kasur, ditatap wajah kita, seluruh tubuh kita. Ibu bapak kita tidak mau ada satupun nyamuk yang nempel di tubuh kita. Subhanallah, Allah karim. Kemudian ibu kita melihat wajah kita sambil berdoa, ya Allah, jangan anakku yang sakit, ya Allah, jangan anakku yang sakit, ya Allah, jangan anakku yang sakit, aku saja yang sakit, ya Allah. Perjuangan yang amat sangat letih dan melelahkan, tapi penuh dengan keikhlasan ibu kita. Kemudian seorang ayah, bapak kita, ayah kita berangkat pagi-pagi bekerja, berangkat malam-malam bekerja, hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak dirasa. Banyak tangannya yang sobek, banyak tangannya yang terluka. Ayah kita mencari rezeki, yang ke kantor, ke ladang, ke sawah, bahkan ada yang mencari memungut sampah dari tempat-tempat yang menjijikan. Dia kumpulkan, kemudian dia bersihkan, kemudian dia jual setelah jadi uang. Untuk apa Pak uangnya? Uangnya untuk membiayai anakku sekolah, untuk membiayai anakku berangkat ke pesantren, untuk membiayai anakku bekerja, untuk membiayai anakku dalam hidupnya. Subhanallah. Makanya doakan ibu bapak kita, terutama ayah kita, mungkin dalam bekerjanya banyak ibadah yang terlewat, karena itu membiayai kita. Semoga Allah mengampuni. Hal yang perlu kita ingat adalah bagaimanapun keadaan orang tua kita, dia adalah penyebab turunnya ridho Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, baginda Rasulullah SAW bersabda, ridho fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walid. Ridhonya Allah ada di atas ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada di atas murkanya orang tua. Ingat, camkan baik-baik, khusus kepada diri saya umumnya, hadirin wal hadirat, termasuk kepala sekolah, penyuluh non-PNS juga. Ingat, jabatan yang kita sandang, kita miliki itu bukan kebetulan, itu anugerah dari Allah. Dan itu salah satu di antara hasil usaha, perjuangan, dan doa dua hamba Allah yang tidak pernah berhenti siang dan malam mendoakan kita dalam keadaan letih dan lelah. Dia adalah ibu bapak kita. Kau jadi pejabat, kau jadi orang yang terkenal, kau jadi pemimpin hebat, ingat, karena dua orang hamba itulah yang terus-menerus mendidik, membimbing, mendoakan kita penuh dengan keikhlasan. Kalau masih ada ibu kita, bapak kita, hormati, pinta doa dan keriduannya. Kalau sudah tidak ada, kita sama-sama
doakan mudah-mudahan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita sama sambut isi malam nisfu Sya'ban. Di antaranya banyak beristighfar, berzikir kepada Allah, dan tidak kalah pentingnya saling memaafkan di antara kita, terutama dengan kedua orang tua kita yang telah berjasa melahirkan, membesarkan, mendidik kita semua. Mudah-mudahan ridha Allah menyertai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.